Halo Kicomania, apa kabar kalian semuanya? Sedang musim hujan nih, Mimin mau ngingetin jangan lupa konsumsi vitamin agar badan tetap fit selalu. Di episode kali ini Mimin akan mereview sebuah film action komedi petualangan pencurian Amerika tahun 2021. Film ini berjudul Red Notice, disutradarai Rawson Marshall dan dibintangi aktor Ryan Reynolds, sang superhero yang memerankan Deadpool. Kemudian model cantik yang aduh banget Gal Gadot. Dan Dwayne Johnson si The Rock. Kalau zamannya kalian sering nonton gulat WWF pasti tahu nih. Atau kalian-kalian yang sering main rental PS game Smackdown. Film Red Notice menceritakan tentang pencurian telur kuno peninggalan Cleopatra yang dilakukan pencuri jenius dan penipu cerdas. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita ikuti alur cerita filmnya. Dahulu kala saat Mark Antony jatuh cinta kepada Cleopatra dan menikahinya, di hari itu pernikahannya Antony menghadiahkan Cleopatra dengan 3 buah telur yang dilapisi emas dan permata. Manusia tak ada yang percaya dengan hadiah tersebut dan menganggap telur itu hanya sebuah dongeng belaka. Sampai akhirnya 2 telur telah ditemukan oleh para arkeolog. Namun telur ketiga menghilang tanpa jejak sampai saat ini. Telur pertama berada di museum ternama di Roma. Telur kedua dilelang berapa kali dan dibeli oleh seorang kolektor. Cerita dimulai dari Roma di museum terkenal, tempat telur pertama disimpan. Seorang agen FBI bernama John Hartley bekerja sama dengan Interpol bernama Inspektur Das. Dia mengetahui dari seorang informan bahwa hari ini pencuri kelas atas akan melakukan aksinya. Pencuri itu bernama Nolan Boots yang merupakan wanted internasional dalam pencurian benda-benda seni bernilai tinggi. Petugas museum yakin telur masih ada di sana, namun agen John tahu kalau ternyata yang dihadapannya bukanlah telur yang asli. John kemudian menyiramkan telur tersebut dengan minuman Coca-Cola. Ketika telur itu pun meleleh. Dengan cepat John meminta seluruh Interpol mengamankan museum dan menutup akses pintu museum. Tiba-tiba Nolan terlihat ada di sana dan berlari untuk menyelamatkan diri karena ialah yang telah menukar telur asli dengan tiruannya. Namun John mengejarnya, begitupun dengan Das serta pasukan Interpol lainnya. Nolan mencari jalan kabur dengan memanfaatkan semua celah yang dia lihat. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di museum tersebut. Saat sudah terpojok, John meminta Nolan untuk menyerahkan tasnya. Nolan pun nurut nih menyerahkannya. Namun tiba-tiba ia malah menepis pistol John. Hal itu membuat John mendorong Nolan keluar jatuh dari atas museum. Nolan memanfaatkan ini untuk kabur. Ia mengambil sepeda motor warga kemudian pergi menuju jembatan. John mencoba mengejar Nolan dengan meminjam mobil Porsche milik Crazy Rich Roma. Naas ia malah tertabrak mobil lain yang sedang buru-buru akan ke kosan pacarnya. Alhasil Nolan pun lolos dari kejaran John. 56 jam kemudian Nolan kabur ke Bali, Indonesia sambil membawa telur pertamanya. Namun ternyata tanpa diduga-duga si Nolan, John sudah berada di villa dan Das dengan pasukan khusus Korps Brimob Polri. Inspektur Das langsung mengambil telur itu. Nolan pun tertangkap dan akan dijebloskan ke penjara khusus internasional. Lalu agen John berkata bahwa ia telah menyelidiki Nolan sejak lama. Ia juga mengetahui fakta bahwa Nolan anak tunggal. Ayahnya seorang polisi dan ibunya seorang profesor. Nolan mulai mencuri sejak umur 8 tahun. Ia bekerja sendiri dan setiap pencuriannya hanyalah untuk menarik perhatian. Nolan selalu mengambil resiko dan kadang ingin tertangkap agar bisa melarikan diri kembali semata-mata untuk membuktikan bahwa ia adalah pencuri terhebat dan layak dicintai ayahnya.
John bisa menemukan Nolan karena informasi yang diberikan sang gajah, sebutan untuk pihak lain yang ada kaitannya dengan pencurian Nolan. Saat Nolan dibawa masuk ke mobil dan telur juga diamankan di mobil lain, sang gajah menyamar menjadi Brimob, berhasil mencurinya dan menukar telur asli dengan telur palsu miliknya. Ia hampir ketahuan oleh agen John, namun ia bersembunyi di bawah mobil. Hari pun telah berganti saat John sudah berada di rumah kembali dan sedang ngopi-ngopi santuy. Tiba-tiba Das datang menghampirinya dan membawa telur Cleopatra. Das menjatuhkan telur itu di depan John. Karena palsu, telur itu pun pecah berantakan. Das berkata bahwa agen John Hartley tidak terdaftar sebagai agen FBI. Dan dia juga menemukan bahwa John memiliki akun bank Swiss dengan nominal masuk senilai 8 juta dolar tepat saat telur itu dicuri. John membela diri bahwa dirinya telah dijebak. Tidak memedulikan perkataannya, Das tetap menangkap agen John dan mengirimnya ke penjara. Beralih ke dataran tinggi Rusia, tempat John dipenjara. Secara tak kebetulan, John berada di satu kamar dengan Nolan yang akhirnya mereka mulai sadar bahwa mereka telah dijebak oleh sang gajah. Pertama, gajah memberi informasi tentang Nolan, pencuri terkenal di dunia. Kemudian dia juga menjebak John yang merupakan agen terhandal. Nolan kemudian bercerita kepada John bagi siapa saja yang membawa ketiga telur tersebut kepada miliarder terkaya di Mesir pada pernikahan putrinya, maka ia akan mendapatkan seluruh kekayaannya. Namun telur ketiga tak pernah ditemukan, sedangkan telur kedua berada di tangan seorang kolektor kejam di Spanyol bernama Sotovoce. Ia adalah bos jual beli senjata yang sangat kejam dan suka sekali mencekik musuhnya. Nolan pun menjelaskan bahwa Sotovoce selalu mengadakan pesta selama 1 tahun sekali di Valencia, rumahnya. Telur itu disimpan di ruangan brankas yang dijaga dengan sangat ketat. Balas dendam dengan John, Nolan mengumumkan ke napi lainnya bahwa John adalah agen FBI. Napi yang garang di sana pun langsung menghampiri John dan menghajar John saat itu juga. Saat mereka berada di kamar, John dan Nolan dibawa petugas penjara untuk menemui Kapten Sipir. Mereka sangat terkejut karena sang gajah berada di sana dan telah berhasil mengalahkan Nolan sebagai pencuri top di dunia. Gajah juga mengakui bahwa dialah yang menjebak John dengan cara mentransfer sejumlah uang dan memberikan informasinya kepada Das tentang John. Gajah berkata bahwa ia akan membebaskan Nolan dan akan membagi 10% jika dia mau memberitahukan di mana telur ketiga berada. Namun Nolan menolak tawaran itu. Setelah itu John dan Nolan kerja bakti. Di tengah kegiatannya itu John mengajak Nolan menjebloskan gajah ke penjara. Dengan begitu John bisa membersihkan namanya sebagai penyidik FBI dan Nolan bisa kembali mendapatkan gelarnya sebagai pencuri terhebat di dunia. Ada satu masalah bagi Nolan. Ia selalu bekerja sendirian dan tidak terbiasa bekerja sebagai tim. Di malam harinya saat mereka beranjak tidur, Nolan mensetujui ajakan John. Mereka merencanakan untuk kabur dari penjara lalu mencari telur kedua. Di malam itu juga Nolan menceritakan kisahnya dengan sang ayah ketika ia berusia 8 tahun. Sang ayah menuduhnya mencuri jam tangannya, padahal ia tak melakukannya. Sang ayah tidak percaya dan mengira ia berbohong. Bahkan ayahnya tidak berbicara kepada Nolan selama bertahun-tahun. Sampai suatu hari ia melihat jam tangan itu sudah kembali dipakai ayahnya. Ternyata jam tangan itu terselip di laci meja kerja ayahnya yang tertutup oleh kertas-kertas. Nolan tak bersalah, namun ayahnya tak meminta maaf kepadanya. Bahkan malah mengirim Nolan sekolah di asrama. Karena perlakuan itu Nolan sakit hati. Keesokan harinya John dan Nolan sudah siap kabur dari penjara. Nolan memasukkan sabun ke dalam cairan nitrosid yang membuat ledakan di tempat laundry.
Mereka memulai melawan penjaga yang berdatangan. Terjadi keributan juga antara napi lainnya dengan penjaga. Memanfaatkan hal itu, John dan Nolan segera kabur. Nolan mendapatkan akses kunci dari petugas saat John dihajar napi lain beberapa waktu yang lalu saat makan siang. Mereka berhasil keluar dan mengunci pintu penjara. Kemudian mereka merobohkan tembok batu yang mereka susun. Sayangnya penjara itu berada di atas tebing diselimuti salju dan memaksa mereka berjalan tipis-tipis di tembok yang di bawahnya langsung jurang yang sangat tinggi. Para petugas mulai mengejar mereka. Lalu John melihat helikopter yang terparkir. Mereka berpikir akan menggunakan itu untuk kabur. Mereka pun berbagi tugas. Nolan bertugas ke helikopter untuk mengendarainya, sedangkan John menahan petugas agar tak mengejarnya. Mereka berdua akhirnya bisa membajak helikopter dan berhasil kabur dari sana. Di tempat lain, Gajah sedang beraksi. Ia berada di kantor analis intelijen dan menyekapnya agar ia tak terlacak saat ia berkomunikasi dengan Interpol DAS. Karena ia ingin menginformasikan bahwa Nolan dan John telah kabur dari penjara. Serta ia juga memberitahu bahwa mereka akan mencuri telur kedua yang berada di tangan Sotto Voce. Di sisi lain, John dan Nolan sudah sampai di bandara. Mereka dibantu oleh teman Nolan menggunakan jet pribadi. Mereka pun langsung berangkat ke Spanyol. Di dalam pesawat, Nolan menjelaskan rencananya. Menurutnya, rumah Voce dilengkapi sistem alarm di setiap pintu dan juga ada banyak CCTV di setiap sudut rumah. Sedangkan tempat penyimpanan telurnya terbuat dari titanium yang tidak bisa diledakkan. Untuk masuk ke dalamnya hanya ada satu cara, yaitu dengan akses pengenalan wajah dan suara Sotto Voce. Untungnya Nolan sudah mempersiapkan aplikasi peniru wajah dan suara. Selain itu mereka juga membutuhkan sebuah kode dan sidik jari Sotto Voce. Singkat cerita, mereka menghadiri pesta topeng di rumah Voce. John menyamar sebagai tamu, sedangkan Nolan menjadi pelayan. Sang Gajah juga berada di sana. John yang emang udah ngincer doi langsung menghampirinya. John mengajak Gajah berdansa agar ia tak melarikan diri. Lalu Voce yang melihat mereka sedang asik berdansa langsung mendatangi mereka. Voce kemudian mengajak Gajah berdansa dengannya. Di sana ternyata John mengambil HP Voce dan pergi. Dan ternyata di sana juga ada Inspektur DAS yang mengincar John dan Nolan. Di saat Voce sedang berpidato, John dan Nolan langsung melakukan aksinya. Mereka mengelabui penjaga CCTV, kemudian memanipulasi waktu pergantian ruangan agar penjaga ruangan pergi dari sana. Akhirnya mereka berhasil masuk di sana. Namun saat akan membuka brankas, gelas yang sudah ada sidik jari Voce jatuh pecah. Untungnya Nolan masih menemukan sidik jari itu. Mereka langsung memasukkan kode dan melakukan pengenalan wajah serta suara. Dan ruangan penuh barang langka pun terbuka. Sayangnya penjaga menyadari adanya penyusup yang masuk ruangan brankas. Alarm langsung diaktifkan dan mereka langsung memberitahu Voce. Secara mengejutkan ternyata Inspektur DAS membuntuti mereka. John mengatakan bahwa ia tak bersalah. DAS memberikan sebuah borgol agar John menangkap Nolan dan membuktikan bahwa dia tidak bersekongkol dengan Nolan. Namun John tidak melakukannya dan langsung masuk mengunci ruangan lalu meninggalkan DAS di luar brankas. Mereka kembali terkejut saat di dalam ternyata lagi-lagi si Gajah sudah berada di sana. John berusaha menangkap Gajah. Karena Gajah melawan, akhirnya pertarungan itu pun terjadi. Sayangnya John dan Nolan kalah telak oleh sang Gajah. Gajah bukan hanya cantik dan licik, tapi ia juga jago berkelahi.
Gajah berhasil memborgol John dan Nolan. Voce dan anak buahnya pun datang. Namun ternyata Voce dan Gajah telah bekerja sama dan Gajah telah memberitahu Voce bahwa mereka akan mencuri telur miliknya. Keesokan harinya mereka terbangun di ruangan bawah tanah sebuah lapangan matador. Voce berusaha untuk menyiksa mereka. Lalu Gajah datang untuk mendapatkan informasi telur ketiga dari Nolan. Dia kemudian menyetrum John agar Nolan memberitahunya. Lalu giliran Voce mencekik John dan Nolan pun tidak tega. Akhirnya memberitahu lokasi telur ketiga yang berada di Mesir di makam Cleopatra. Lalu tiba-tiba Voce jatuh pingsan karena Gajah sudah memberi racun di minuman Voce. Setelah itu Gajah pergi membawa telur kedua dan Voce kembali sadar dengan pandangannya yang samar-samar kemudian menembaki Nolan dan John. Mereka panik dan John berhasil melepaskan ikatannya. Saat John berencana akan mengejar sang gajah dan meninggalkan Nolan, Nolan langsung memberitahu John bahwa yang ia katakan tentang lokasi telur ketiga adalah bohong. Saat mereka kabur dari tembakan brutal Voce, tak disangka mereka malah masuk ke dalam arena matador. Mereka muncul tepat di tengah banteng yang sedang mengamuk. Dan dengan cepat banteng itu pun menyerang mereka. Setelah berhasil selamat, mereka berada di gerbong kereta. Namun Nolan tidak mau memberitahu lokasi telur ketiga berada. Hal itu membuat John marah dan mengancam melempar Nolan keluar kereta, walaupun akhirnya dia tidak bisa melakukan hal tersebut. John kemudian meminta Nolan menolongnya membersihkan namanya, dan dia juga akan membuat Nolan kembali menjadi pencuri terhebat di dunia. Kemudian Nolan bercerita pada akhir Perang Dunia Kedua, seorang asisten Hitler bernama Rudolf dikabarkan memiliki telur ketiga. Dia pergi dari Jerman ke Argentina dengan membawa 100 ton kargo bersamanya. Dan selama 70 tahun pencuri harta karun Airkolok berusaha menemukan bunker milik Nazi yang hilang. Dan ayah Nolan termasuk yang ingin menemukan harta karun tersebut. Sampai suatu hari Nolan menemukan jam tangan milik ayahnya. Lalu Nolan melempar jam tersebut dan ternyata jam itu milik Rudolf. Dan di dalamnya terdapat lokasi telur ketiga. Singkat cerita, Nolan dan John menuju ke tempat tersebut yang berada di dalam pedalaman hutan Argentina. Namun karena hanya berputar-putar dan tidak ditemukan, John marah kepada Nolan. Dia merobek kertas dan melempar kompas miliknya. Tanpa sengaja, mereka mendengar suara logam di bawah kaki mereka. Setelah digali, ternyata bunker milik Nazi berada di sana. Mereka pun segera membukanya. Nolan pun membuka jam ayahnya yang sudah diperbaiki, yang merupakan kunci untuk membuka ruangan milik Nazi. Di dalamnya terdapat barang-barang antik yang berharga serta sebuah mobil klasik yang jika dijual sangat mahal. Lalu telur ketiga Cleopatra pun berhasil ditemukan. Namun lagi-lagi Gajah berada di sana yang sengaja mengikuti Nolan ke tempat tersebut. Inspektur Das juga muncul tidak lama kemudian. Dia diam-diam mengikuti Gajah. Baku tembak pun terjadi. Mereka akhirnya menggunakan mobil di sana untuk melarikan diri. Das dan anak buahnya menyusul di belakang. Kejar-kejaran seru pun terjadi di dalam terowongan. Das berusaha menangkap mereka dan sebaliknya Nolan juga berusaha kabur untuk membawa telur ketiga. Kemudian setelah pertarungan sengit, mereka terpaksa meloncat ke dalam sungai. Nolan berhasil selamat, tapi dia tidak melihat John dan mengkhawatirkannya. Dia pun berusaha mencarinya, tapi tiba-tiba John muncul dalam keadaan baik-baik saja. Dan ia mengetahui kalau Nolan lebih memilih John daripada telurnya. Tidak lama kemudian Gajah keluar dari dalam air. Nolan berkata bahwa ia telah menang dan Gajah telah kalah. Namun tiba-tiba ketika John akan memborgol Gajah, mereka malah berciuman dan Nolan sadar kalau John telah menipunya selama ini. Ternyata mereka berdua adalah The Bishop.
Mendengar hal tersebut, Nolan merasa terpukul. Dengan berat hati, ia menyerahkan telur ketiganya. Nolan diborgol dan ditinggal di sana sendirian. Singkat cerita, ketiga telur Cleopatra sudah dikumpulkan dan menjadi hadiah pernikahan seorang bilioner Mesir. John dan Gajah pun menerima bayaran mereka. Ed Sheeran bahkan menjadi pengisi acara di pernikahan tersebut. Namun momen kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Das dan anak buahnya segera datang lalu menangkap orang-orang di sana. Sedangkan The Bishop berhasil kabur. John dan Gajah menikmati kemenangannya di sebuah kapal, tapi Nolan berada di sana memberi kejutan. Dia ditangkap oleh Das namun berhasil melarikan diri ketika dikirim ke penjara. Lalu untuk membalas perbuatan mereka, Nolan memberitahu Inspektur Das lokasi penyimpanan uang mereka dari hasil menjual 3 telur. Rekening John dan Gajah pun dibekukan. Dengan begitu, sekarang mereka seri. Lalu Nolan menawarkan pekerjaan baru yang lebih besar. Jika mereka menolak, Nolan berkata akan menyerahkan mereka ke Inspektur Das yang sedang menuju ke lokasi mereka. Karena tidak ada pilihan lain, John dan Gajah pun setuju dengan tawaran Nolan. Ketika Das berhasil sampai di kapal, mereka telah berhasil melarikan diri. Kemudian mereka dicap sebagai Red Notice atau kriminal paling berbahaya. Dan cerita film pun selesai. Bagaimana nih pendapat teman-teman tentang film ini? Menurut Mimin, jangan percaya apapun jika kita bertemu dengan orang baru, sekalipun secantik Gal Gadot, tapi jangan pilih-pilih juga ya. Terima kasih untuk selalu menonton konten-konten dari kami. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye.